Shalom to generation. Oke, hari ini kita mau memuji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, yes Tuhan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Yesus Kristus Allah Tuhanku. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, yes Tuhan, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, oh. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes Tuhan, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, semuanya yang ingin memberikan persembahan boleh kirim lewat nomor OVO yang tertera di layar kalian masing-masing. Terima kasih. Sekarang kita mau masuk dalam penyembahan. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan.
rasakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Yesus Tuhan, Bapa-Ku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau buatkan aku Tuhan, Kau buatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan.
Ya, shalom anak-anak Youth Gereja Betel Indonesia Pemulang 2. Mari kita tundukkan kepala, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Bapak terima kasih, tadi kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan Tuhan. Sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Untuk itu Tuhan urapi kami semua, kami yang ada di ruangan ini, kami juga yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan tolong kami supaya firman Tuhan yang kami belajar bersama-sama menjadi berkat buat kami semua. Urapi hamba-Mu, sekali lagi Tuhan juga urapi kami semua. Kami buka hati buat firman Tuhan, berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah, saudara-saudara, 2 minggu berturut-turut kita bicara tentang kuat di dalam Tuhan. Nah, malam hari ini juga saya ingin menyampaikan satu tema yang sama. Kita masih mau bicara tentang kuat di dalam Tuhan pada bagian yang ketiga. Nah, kita lihat firman Tuhan berkata begini di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Nah, Paulus mengingatkan kepada Timotius yang secara umur masih muda juga ya, secara fisik masih muda, dan juga secara umur pelayanannya, pengiringannya kepada Tuhan juga masih sangat muda. Nah, untuk itu Paulus berkata kepada Timotius supaya dia tetap kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam pelayanannya kepada Tuhan. Nah, mengapa Rasul Paulus berkata supaya kuat di dalam Tuhan, dan mengapa juga supaya kita ini menjadi kuat di dalam Tuhan? Saudara-saudara, anak-anak Youth, karena iblis tidak berhenti menawarkan kesenangan dunia dengan tujuan menghancurkan iman kita kepada Tuhan. Jadi dengar baik-baik, iblis itu dia tidak berhenti menawarkan kesenangan-kesenangan dunia kepada kita, kepada siapa saja, dengan tujuan apa? Untuk menghancurkan kepercayaan kita kepada Tuhan, iman kita kepada Tuhan, supaya pengiringan kita kepada Tuhan, kesetiaan kita kepada Tuhan itu gagal, supaya kita binasa, itu endingnya. Nah, saudara-saudara, coba kita lihat nih, kira-kira apa saja yang terus-menerus ditawarkan oleh iblis supaya iman kita kepada Tuhan itu hancur. Apa saja yang ditawarkan iblis terus-menerus, tidak mau berhenti dia. Yang pertama adalah iblis selalu menawarkan tentang kenikmatan daging, atau iblis menawarkan tentang nikmatnya kesenangan daging itu. Dan ini terus-menerus dibangun oleh iblis, terus-menerus ditawarkan oleh iblis. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata begini di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-6. Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Roma, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi Rasul Paulus berkata bahwa keinginan daging itu adalah maut. Makanya iblis itu senantiasa, dia begitu konsisten sekali menawarkan keinginan-keinginan daging itu terus-menerus, supaya kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak muda itu gagal di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, kita lihat dulu mengapa Rasul Paulus berkata bahwa keinginan daging itu maut. Paulus memberikan jawaban di dalam Roma 8 ayat 7 berkata begini, Roma 8 ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Jadi keinginan daging itu, saudara-saudara, itu permusuhan dengan Allah. Makanya iblis berusaha menawarkan keinginan daging itu, kenikmatan dunia itu, keinginan kesenangan daging ini, dengan tujuan atau dengan maksud supaya kita ini bermusuhan dengan Allah, kita berseteru dengan Allah, kita jauh dari Tuhan, jauh dari Allah. Nah, coba kita lihat anak-anak Youth, apa dulu yang dimaksud dengan keinginan daging? Ini biar kita paham ya sama-sama, apa yang dimaksud dengan keinginan daging. Sehingga firman Tuhan berkata bahwa keinginan daging itu adalah perseteruan dengan Allah, atau permusuhan dengan Tuhan. Keinginan daging artinya adalah semua yang kita pikirkan, bahkan saudara, yang ada di otak kita sebagai anak manusia, dan juga semua tindakan yang kita ambil
Jadi dengar baik-baik, semua tindakan-tindakan yang kita ambil itu hanya berkaitan dengan atau tujuannya hanya untuk kesenangan daging atau kepuasan tubuh. Jadi dengar baik-baik, itu keinginan daging itu apa yang saudara-saudara pikirkan, apa yang dipikirkan oleh manusia, apa yang kita pikirkan. Lalu apa yang menjadi tindakan kita, tindakan-tindakan yang akan kita ambil, itu tujuannya adalah hanya untuk memuaskan keinginan daging, keinginan tubuh, hanya untuk menyenangkan lahiriah kita saja, tubuh jasmani kita saja. Saudara-saudara, orang-orang yang demikian, atau kalau kita terlibat di dalamnya, yang ada di otak kita dan pikiran kita dan tindakan-tindakan yang kita lakukan hanya untuk memuaskan keinginan daging saja, maka kita ini adalah, saudara-saudara, sementara berseteru dengan Allah. Artinya kehidupan kekristenan kita, saudara-saudara, itu jauh dari standarnya Allah. Kita boleh ke gereja, kita boleh melayani. Iblis bilang, oke, rajinlah ke gereja, nggak apa-apa, rajinnya melayani. Tapi justru yang ada di pikiran kita, yang ada di otak kita, atau tindakan-tindakan kita yang kita ambil itu hanya untuk memuaskan daging saja. Itu permusuhan kita dengan Allah. Nah, saudara-saudara, saya mau sampaikan begini dulu kepada kita. Kita lihat dulu ya, sama-sama. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita. Bahkan di dalam Galatia, kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 itu diperinci, saudara. Apa saja yang dimaksud tentang keinginan-keinginan daging itu, apa saja ya yang berkaitan dengan keinginan daging itu. Galatia pasal 5 ayat 19 berkata begini. Perbuatan daging telah nyata. Yang pertama, percabulan. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan percabulan? Percabulan adalah bicara tentang hubungan seks bagi yang belum menikah. Itu yang disebut dengan percabulan. Artinya hanya untuk memuaskan keinginan daging. Ya. Memuaskan fisik saja. Walaupun melanggar hukum Allah, melanggar firman Tuhan, orang melakukan. Saudara, itu yang namanya keinginan daging. Nah, ini kita anak-anak yuk ya, hati-hati, kita semua hati-hati. Lalu apa lagi? Kecemaran. Apa itu kecemaran? Saudara-saudara, artinya adalah nama baik rusak. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan jahat yang kita lakukan. Ya, kita mencemarkan nama baik orang percaya, orang Kristen, tapi apa yang terjadi? Tukang berbuat dosa, tukang nipu sini sana, tidak takut dosa, dan lain-lain, merusak nama baik. Lalu apalagi? Hawa nafsu. Ya, hanya untuk memikirkan yang berkaitan dengan kesenangan daging. Hawa nafsu di sini ada dua yang dimaksud dengan hawa nafsu. Yang pertama adalah hawa nafsu yang berbicara dengan nafsu seksual. Bagi anak-anak muda yang belum menikah, yang ada di otak, yang ada di hati itu hanya memikirkan hawa nafsu seks. Lalu yang kedua adalah hawa nafsu adalah bagaimana kita pengen mendapatkan sesuatu ya yang ada di dunia ini, keinginan kita. Kita pengen mendapatkan satu keinginan kita yang ada di dunia ini, tetapi kita mendapatkan dengan cara-cara yang tidak baik. Itu juga termasuk hawa nafsu di sana. Saudara-saudara, hawa nafsu pengen mendapatkan sesuatu, pengen mendapatkan misalkan barang-barang yang baik atau uang yang banyak, tetapi caranya tidak sesuai dengan aturan main. Ya, tidak sebenarnya. Ya, misalkan pengen kaya kita korupsi, pengen kaya kita bohongin orang, ya, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi? Saudara-saudara, keinginan daging yang diperinci di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 di sana dikatakan bahwa penyembahan berhala. Jadi hawa nafsu penyembahan berhala. Penyembahan berhala artinya saudara, kita beribadah, kita berdoa bukan kepada Tuhan, tetapi kepada pohon-pohon, kepada patung dan lain sebagainya untuk mendapatkan pertolongan. Itu yang disebut dengan penyembahan berhala. Sihir.
memakai ilmu hitam, perseteruan, perselisihan, iri hati. Lihat nih, iri hati, iri dengan orang lain. Ini bahaya juga, kita nggak boleh menjadi orang yang iri. Jadi iblis, saudara, buat pikiran kita, buat hati kita untuk apa? Untuk saudara-saudara kita iri dengan orang lain, kita iri dengan keberhasilan orang lain. Iblis membuat kita apalagi amarah, bisa dikatakan amarah. Iblis membuat kita gampang marah, itu keinginan daging. Jadi kalau kita marah, artinya marah kita rasa tersalurkan, walaupun sebetulnya tidak pantas kita marah, tapi kita marah. Lalu kita merasa tersalurkan amarah kita, ya terasa puas. Itu termasuk keinginan daging. Di sana Alkitab berkata begitu, ya, kepentingan diri sendiri. Ini saya sudah sampaikan waktu yang lalu. Yang kita kerjakan adalah maunya kepentingan diri sendiri saja, orang lain tidak diperduli. Pecideraan, roh pemecah. Nah ini juga saudara, ini bahaya ini. Kalau ini terjadi di gereja, ada roh pemecah. Nah ini bahaya. Ada orang-orang saudara yang dipakai oleh iblis ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi cekcok antara satu dengan yang lain. Lalu ada yang manas-manasin lagi, ayolah begitulah, ayolah. Dikasih panas-panasin supaya si A dan si B itu tambah marah, supaya terjadi perpecahan. Ya, itu terjadi di mana? Di gereja juga begitu, saudara. Ada orang-orang yang menjadi roh pemecah. Iblis pakai padahal melayani Tuhan, tetapi iblis pakai untuk apa? Menjadi roh pemecah. Itu yang juga disebut tentang keinginan daging. Itu yang disampaikan oleh Alkitab. Kedengkian, kemabukan, pesta pora dan lain sebagainya, saudara. Jadi ada begitu banyak yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 5, bagaimana tentang keinginan-keinginan daging itu. Nah, saya berharap saudara-saudara sebagai anak muda, sebagai anak youth, mari jangan kita berada pada kehidupan daging itu. Mari kita jauhkan keinginan daging itu, supaya apa? Supaya kita tidak terjebak di sana, kita tidak terperangkap oleh apa? Oleh saudara-saudara iblis untuk apa? Untuk menghancurkan hidup kita. Jadi mari saudara ya, kita berjuang, kita minta Roh Kudus tolong kita supaya kita terhindar dari keinginan-keinginan daging yang hanya pada akhirnya membuat kehidupan kita hancur, dan tujuan daripada iblis untuk menghancurkan supaya kita binasa, masuk neraka. Ya. Nah, jadi saudara, mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Yang kedua adalah apa saja yang terus-menerus ditawarkan oleh iblis supaya iman kita kepada Tuhan itu hancur. Yang kedua adalah iblis selalu menawarkan tentang nikmatnya keinginan mata. Tadi keinginan daging, sekarang keinginan mata. Nah, saudara-saudara, Alkitab berkata begini, 1 Yohanes pasal 2 ayat 16. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 berkata begini, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi anak-anak yud, bahwa dengar baik-baik, perhatikan baik-baik, bahwa kenikmatan keinginan mata itu bukan dari Tuhan. Tapi Alkitab berkata kenikmatan keinginan mata itu berasal dari dunia. Makanya iblis berusaha menawarkan hal-hal yang berkaitan dengan kepuasan mata kita, supaya iman kita sekali lagi hancur di hadapan Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan keinginan mata ini dulu yang kita harus tahu. Keinginan mata artinya, saudara-saudara, kita melihat satu objek, lalu apa yang terjadi? Menimbulkan keinginan. Untuk apa? Untuk berbuat dosa. Jadi melihat sesuatu dan pada akhirnya menimbulkan keinginan untuk berbuat dosa. Nah, kita bilang begini, coba kita lihat. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 6 bilang begini. Kejadian 3 ayat 6, perempuan itu melihat atau Hawa melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, waktu Tuhan taruh satu pohon di Taman Eden ketika itu tentang buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, lalu apa yang terjadi? Iblis berusaha berbicara kepada Hawa lewat pandangan mata. Iblis bilang, "Hei Hawa, coba kamu lihat itu buah yang ada di tengah taman. Buah itu bagus, buah itu indah." Dan apa yang terjadi ketika Hawa melihat buah itu bagus, buah itu indah,
Timbul keinginan, iya ya, bagus juga itu buah ya, timbullah keinginan. Lalu ketika timbul keinginan, muncul apa? Tindakan untuk berbuat. Dan pada akhirnya Hawa mengambil barang itu, mengambil buah itu dan dia makan. Dan pada akhirnya dia apa? Berdosa di hadapan Tuhan, dihukum oleh Tuhan, diusir dari Taman Eden. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya mau sampaikan begini kepada kita semua, bahwa mari kita kuat di dalam Tuhan, supaya jangan sampai iblis itu menggoda kita terus-menerus, menawarkan terus-menerus tentang keinginan mata, dan pada akhirnya kita gagal di dalam apa? Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saya mau katakan dulu begini kepada kita, anak-anak Yud, bahwa dengan baik-baik, tidak semua yang kita pandang baik, yang kita lihat baik itu berkenan di mata Tuhan. Contoh yang tadi itu ya, Hawa melihat yang baik, padahal tidak berkenan di mata Tuhan. Cuma untuk menyenangkan kenikmatan mata saja, ya, dilihat baik, indah, tapi itu pada akhirnya membinasakan hidupnya, diusir Tuhan dari Taman Eden, dan rohaninya ketika itu juga mati, hubungannya dengan Allah itu terputus. Saudara-saudara, jadi itu tujuan iblis. Iblis tawarkan yang indah-indah. Nah, tentunya cara iblis menawarkan yang indah-indah kepada kita, ya iblis suruh melihat kita sesuatu, lalu ketika kita sudah terpikat dengan melihat sesuatu, timbul keinginan, lalu pada akhirnya kita melakukan apa? Melakukan tindakan. Nah, untuk itu ini hati-hati kita sebagai anak muda di akhir zaman. Saya berkata kepada kita, mari kita belajar saat ini, jangan sampai iblis tawarkan misalkan dengan film-film porno, dengan atau video-video porno ya, atau juga dengan saudara-saudara melihat sesuatu barang yang menarik begitu kan, yang bukan milik kita, dan lalu pada akhirnya kita pengen mendapatkan sesuatu barang yang bukan milik kita, lalu kita pengen ambil saudara-saudara menjadi barang kita. Nah, apa yang terjadi saudara hari-hari ini? Ada begitu banyak orang yang terjebak di mana iblis menawarkan sesuatu yang nikmat, sesuatu yang indah, seperti yang saya katakan tadi, dengan melihat film-film porno, ya, dengan melihat gambar-gambar yang porno. Artinya apa? Timbul keinginan. Setelah timbul keinginan, kita apa? Bertindak untuk melakukannya. Nah, ini jebakan iblis itu yang hebat. Untuk apa? Untuk menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, untuk itu saya mau berkata kepada kita, mari kita kuat, anak-anak, kuat di dalam Tuhan, supaya jebakan-jebakan iblis ini jangan sampai kita terjebak di sana. Dia tawarkan keinginan mata kita, yang pada akhirnya tujuan itu hanya apa? Hanya mencelakakan kita. Nah, untuk itu dengar baik-baik anak-anak Yud, bahwa keinginan mata yang tidak terkontrol akan membuat kita mengasihi dunia. Jadi kalau keinginan mata yang tidak terkontrol ini akan membuat kita mengasihi dunia, mengasihi apa yang ada di dalam dunia ini, dan ujung-ujungnya kita binasa. Makanya firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 berkata begini, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Jadi kalau saudara-saudara mengasihi dunia melalui keinginan-keinginan mata kita yang melihat semuanya enak dengan mata kita, lalu pada akhirnya kita timbul keinginan, lalu pada akhirnya kita timbul tindakan melakukan hal-hal yang duniawi itu, maka firman Tuhan berkata kasih Bapa tidak ada di dalam diri kita. Amin. Jadi untuk itu firman Tuhan berkata kepada kita, seperti apa yang dikatakan Paulus kepada Timotius, harus kuat di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kita jangan terpikat dengan tawaran iblis tentang nikmatnya keinginan mata. Satu lagi saudara, apa yang terus-menerus ditawarkan oleh iblis, ya, supaya iman kita kepada Tuhan itu hancur. Yang ketiga adalah iblis selalu menggoda kita supaya kita ini menjadi angkuh atau sombong. Saudara, ini bahaya. Termasuk saya. Firman Tuhan ini bukan hanya buat saudara-saudara saja, tetapi firman Tuhan juga ini buat saya. Jadi iblis selalu berusaha dengan hebatnya, dengan luar biasanya, dia menawarkan sesuatu saudara-saudara kepada kita, kepada siapa saja untuk menghancurkan iman kita. Menawarkan apa? Menawarkan kita atau menggoda kita supaya kita menjadi angkuh, kita itu menjadi sombong. Nah, saya baca dulu ayatnya sedikit lagi ya.
1 Yohanes pasal 2 ayat 16. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 berkata begini. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi dengar baik-baik. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta apa? Keangkuhan hidup atau kesombongan. Jadi hari-hari ini iblis bekerja keras menawarkan apa? Menawarkan kesombongan, menawarkan keangkuhan hidup, supaya kita apa? Supaya kita tinggi hati. Nah, kita berkata orang yang tinggi hati akan direndahkan oleh Tuhan. Jaga baik-baik hidup kita, anak-anak muda. Saya ingatkan, jaga baik-baik hidup kita. Saudara-saudara, orang sombong itu, ini selalu buat kita memang supaya sombong ya. Kan terkadang kita suka berkata begini, kalau bukan saya, mana bisa? Iya kan? Kalau bukan saya, mana bisa? Kalau bukan saya, mana bagus? Kalau bukan saya, mana berhasil? Saudara-saudara, terkadang iblis pakai kita, termasuk orang-orang yang ada di dalam gereja itu. Orang-orang di dalam pelayan iblis pakai. Supaya kita apa? Menjadi angkuh, menjadi sombong. Terkadang kita lihat, wah kita melayani Tuhan, hebat. Tapi padahal kita sombong. Saudara-saudara, coba kalau bukan saya. Ya, coba kalau bukan saya, coba kalau bukan saya. Mana bisa, mana bagus, mana berhasil, mana bisa sukses. Ada banyak orang yang seperti itu. Kalau bukan saya yang siapin, tidak mungkin berhasil. Saudara-saudara, mari kita jaga hati kita. Mari kita jaga kerohanian kita. Ya, supaya jangan sampai iblis bekerja dengan caranya. Dia menawarkan kepada kita, dia menyodorkan supaya kita menjadi angkuh, menjadi sombong. Karena Alkitab berkata Allah paling benci orang sombong. Allah paling benci, karena Allah akan rendahkan orang-orang sombong atau orang-orang angkuh. Kalau saudara berhasil, puji Tuhan. Kalau saudara bisa melayani Tuhan dengan baik, puji Tuhan. Kalau saudara bisa apa saja di dalam gereja, di dalam pelayanan, tugas yang kita kerjakan, semua baik kita bisa lakukan, itu puji Tuhan. Karena Tuhan memberikan kita karunia dalam hidup kita, Tuhan memberikan talenta-talenta, sehingga apa yang kita lakukan, saudara-saudara, itu karena hanya anugerah Tuhan. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan. Saudara-saudara, saya mau membaca 2 ayat yang terakhir saja. Ayat Alkitab berkata begini dalam Amsal 13 ayat 10. Amsal 13 ayat 10 berkata begini. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Jadi Alkitab berkata bahwa orang yang angkuh, orang yang sombong itu pada akhirnya akan menimbulkan pertengkaran. Kenapa? Karena orang-orang lain juga tidak suka melihat orang sombong. Akhirnya ribut. Ya, cerita si A sombong dan lain sebagainya, dan akhirnya ya bertengkar, ributlah. Ya, orang yang sombong juga tidak mau dibilang sombong kan, makanya bertengkar. Amsal 29 ayat 23 berkata begini, satu ayat yang terakhir, Amsal 29 ayat 23, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Jadi saudara, keangkuhan itu hanya merendahkan. Jadi kalau saya angkuh, kalau saya sombong, itu justru hanya merendahkan kita. Ya, jadi kita harus jaga baik-baik ya di dalam kehidupan kita. Jangan sampai iblis menawarkan kesombongan kepada kita dan akhirnya kita terlena, kita menjadi orang-orang sombong. Jadi saudara, ada 3 hal yang saya sampaikan malam hari ini kepada kita, bahwa iblis itu menawarkan kepada kita hal-hal yang berkaitan dengan kesenangan tubuh ini dengan tujuan hanya untuk membinasakan kita. Yang pertama yang kita pelajari tadi, yang ditawarkan, yang disodorkan oleh iblis adalah iblis selalu apa? Menawarkan tentang kenikmatan daging, keinginan daging, supaya kita jatuh di dalamnya. Lalu yang kedua tadi, saudara, iblis selalu apa? Menawarkan kenikmatan, keinginan mata. Dia kayak tawar yang enak-enak supaya kita terlena dan pada akhirnya juga kita bisa berbuat dosa. Dan yang ketiga tadi, iblis selalu menawarkan atau menggoda kita supaya kita menjadi sombong, menjadi tinggi hati, dan pada akhirnya kita binasa. Ya, kita dibinasakan oleh Tuhan karena Allah menentang orang congkak atau orang sombong. Oke saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak youth yang sudah mendengarkan firman Tuhan, kami percaya kami semua diberkati.
Bapakmu juga diberkati Tuhan. Kami percaya tidak ada satu anak-anak youth yang mengikuti ibadah di malam hari ini yang tidak diberkati. Semua diberkati Tuhan. Kami berdoa buat mereka semua yang studi, yang bekerja, anugerah kasih Tuhan ada pada mereka. Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan mengakhiri persekutuan ibadah kami. Tuhan Yesus turunkan segala berkat buat kami semua. Mari saudara, kita angkat tangan di hadapan Tuhan dan kita terima berkat Tuhan. Mari pulanglah, bawalah seluruh berkat yang luar biasa ajaib dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dan sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang sempurna dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai malam ini dan sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.